Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 25 April 2026, dalam masa Paskah yang ketiga. Hari ini gereja juga merayakan pesta Santo Markus, pengarang Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus para rasul dan para penginjil untuk mewartakan kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Hari ini kami mengenangkan Santo Markus yang dengan setia menuliskan dan mewartakan Injil-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kobarkanlah semangat dalam diri kami untuk menjadi pewarta kabar gembira. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan pesta Santo Markus, seorang penginjil yang mewartakan kehidupan, karya, sengsara, dan kebangkitan Kristus. Melalui Injilnya, kita mengenal Yesus yang hidup dan bekerja dalam dunia. Dalam bacaan hari ini, Yesus memberikan amanat yang sangat jelas. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini bukan hanya perintah bagi para rasul, tetapi juga untuk semua orang yang mengaku dan percaya diri sebagai murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak hanya mengutus murid-muridnya untuk tinggal dalam iman, tetapi untuk bergerak, pergi, dan mewartakan. Iman bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain, agar mereka juga bisa percaya. Santo Markus adalah contoh nyata dari seorang percaya. Ia bukan termasuk 12 rasul, tetapi ia mengambil bagian dalam karya pewartaan.
Ia menulis Injil berdasarkan kesaksian para rasul, khususnya Santo Petrus, dan melalui tulisannya iman sampai kepada banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita berpikir bahwa mewartakan Injil adalah tugas para imam, biarawan biarawati, atau tokoh gereja. Namun Yesus berbicara kepada semua orang yang percaya. Setiap kita adalah pewarta Injil. Namun muncul sekarang pertanyaan, bagaimana kita mewartakan Injil di zaman sekarang? Tidak semua orang dipanggil untuk berkhotbah di mimbar, tetapi semua orang dipanggil untuk bersaksi melalui hidupnya. Bersaksi melalui kejujuran dalam pekerjaan, bersaksi melalui kasih dalam keluarga, bersaksi melalui kesabaran dalam menghadapi sesama, bersaksi melalui pengampunan di tengah luka. Yesus juga berkata bahwa tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Ini bukan soal mujizat semata, tetapi tentang kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita seringkali kita merasa tidak layak atau tidak mampu menjadi saksi. Kita merasa iman kita lemah, hidup kita belum sempurna. Namun justru disitulah Tuhan bekerja. Ia tidak menunggu kita sempurna untuk diutus. Ia mengutus kita dalam keadaan kita sekarang. Yang penting adalah kita mau. Dan Injil hari ini ditutup dengan sebuah penegasan yang indah. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai setiap langkah kita dalam mewartakan Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk, pertama, semakin menyadari bahwa kita adalah pewarta Injil. Yang kedua, mewartakan Injil melalui hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, tidak takut atau merasa tidak layak. Yang keempat, meneladani Santo Markus sebagai seorang pewarta Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita diingatkan bahwa kita semua diutus. Berkat sakramen pembaptisan yang kita terima, kita semua mengambil bagian dalam imamat umum Kristus, menjadi nabi, imam, dan raja. Kita bukan hanya pendengar sabda, tetapi juga menjadi pembawa sabda. Seperti Santo Markus, marilah kita menjadi pewarta Injil, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidup kita. Karena dunia membutuhkan kesaksian nyata tentang kasih Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau kabar sukacita bagi dunia. Kami bersyukur atas teladan Santo Markus yang setia mewartakan Injil-Mu. Ampunilah kami yang sering takut atau ragu untuk menjadi saksi iman. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami berani mewartakan kasih-Mu. Jadikanlah hidup kami sebagai Injil yang hidup, agar melalui kami orang lain dapat mengenal Engkau. Sertailah kami dalam setiap langkah dan teguhkanlah iman kami selalu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.